Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu secara virtual dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh GGDN Master atau Grup Guru Dahsyat Nusantara Master. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Riswanto MM selaku founder GGDN. Yang saya hormati Bunda Rita Asminarti SPD selaku PJ GGDN Master. Yang saya hormati Bapak Husaini MPDSI selaku narasumber hari ini. Bapak Ibu Guru Dahsyat di seluruh tanah air yang sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya Desri Hidayati dari Tasikmalaya selaku moderator. Insya Allah selama 1 jam ke depan akan menemani Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama pada seminar hari ini dengan tema Kiat-Kiat Sukses BIMTEK AKM yang akan disampaikan oleh Bapak Husaini MPD SI. Berikut saya sampaikan profil beliau. Narasumber kita hari ini Bapak Husaini MPD SI, lahir di Pidi pada tanggal 12 Mei 1968. Pekerjaan hari ini sebagai pegawai negeri sipil, guru fisika dan teknik audio video pada SMKN 1 Rejang Lebong Bengkulu, dosen luar biasa pada jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas Curug tahun 2011 sampai 2013, Ambassador Kuiper School Indonesia tahun 2016, Ketua MGMP Fisika SMK Kabupaten Rejang Lebong, Guru Inti Fisika SMK Kabupaten Rejang Lebong, tokoh agama di masyarakat, juga guru Qiraat Al-Quran selama 10 tahun lebih. Bapak Husaini juga sebagai mekanik listrik dan elektronika. Beliau juga mempunyai keahlian lain dalam bidang mebel atau pertukangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai seminar hari ini. Selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Husaini, waktu disilakan. Masih mute, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak lupa selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga webinar atau seminar nasional pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit kendala barangkali Bapak Ibu. Karena ini baru mungkin pertama kali bagi kita untuk mencoba dengan Zoom. Yang saya hormati Bapak Riswanto selaku founder GGDN, kemudian Ibu Rita Asmi Narsih selaku CEO GGDN Master. Ya, mohon maaf kalau salah juga. Yang saya hormati Ibu Deis selaku moderator dan host, Ibu Mira Charles, salam kenal, dan Bapak Ahmad Rifani selaku panitia penyelenggara sehingga dapat terlaksana kegiatan kita pada hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dengan materi yang berjudul kiat-kiat sukses mengikuti BIMTEK AKM lewat media kita GGDN yang sudah kita maklum. Tolong Mbak Deis ditampilkan materinya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, tema kita pada kesempatan hari ini adalah kiat-kiat sukses BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM Guru Belajar. Di mana kita sudah jalan di akun PKB, kalau tidak salah sudah angkatan ke-6 sedang berjalan. Sebagaimana diketahui dalam kita mengikuti kegiatan AKM BIMTEK AKM ini, mungkin banyak di antara Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang mungkin merasa terkendala, susah karena langsung kita belajar, langsung kita ada kuisnya. Nah, oleh karena itu dengan kita mengikuti webinar ini atau seminar nasional ini, mudah-mudahan kita dapat pengalaman baru atau mendapat informasi baru, juga insya Allah mendapat ilmu baru bagaimana kiat-kiat sukses dalam BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum Guru Belajar itu. Baiklah Bapak Ibu, mohon Mbak Deis file yang selanjutnya. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM Guru Belajar merupakan program yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen nasional atau AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu peserta webinar, selama ini negara Indonesia termasuk urutan yang kelima besar, tapi dari bawah mutu pendidikan di mata internasional. Nah, oleh karena itu berbagai upaya pemerintah telah dilaksanakan, baik melalui diklat, melalui event-event pendidikan yang lain, sehingga dapat terwujud mutu pendidikan, terutama terhadap guru sebagai ujung tombak dalam mensukseskan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu saat ini dipandang bahwa ujian nasional itu kurang cocok atau tidak bisa memperlihatkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih akurat. Nah, sehingga nilai mutu pendidikan Indonesia kita terlihat terbelakang, walaupun itu ada benarnya juga. Nah, sehingga dibuatlah program baru oleh pemerintah yang disebut dengan asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum untuk diikuti oleh guru, juga AKM yang diikuti oleh siswa. Di samping nanti ada program-program lain yang mendukung dalam AKM ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa BIMTEK AKM sudah digelar pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud sejak 4 Januari yang lalu. Nah, bagi angkatan pertama
di mana para guru dapat mengikuti program tersebut lewat akun SIM PKB, baik lewat aplikasi ataupun portal Guru Belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, nah bagi yang mungkin masih belum pernah membuka akun PKB-nya, ya silahkan dibuka. Dibuka nanti akan terlihat di situ ada portal Guru Belajar. Kalau diklik nanti akan keluar asesmen kompetensi minimum yang harus diikuti oleh guru. Oh ya Bapak Ibu, ada juga yang bertanya kenapa atau untuk apa dilaksanakan AKM ini. Nah, jadi untuk diketahui Bapak Ibu, AKM ini untuk guru untuk saat ini tahun 2021 menurut kebijakan pemerintah adalah untuk memetakan mutu pendidikan. Jadi belum terkait dengan yang lain-lainnya, misalnya dengan tunjangan profesional guru atau sertifikasi guru. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa ada isu-isu arahnya ke sana. Nah, kalau kita sudah memulai mencoba untuk melatih, mengikuti, insya Allah soal-soal yang sudah kita pelajari akan mudah untuk kita menjawab kuis atau soal-soal latihan pada saat kita mengikuti BIMTEK AKM nanti. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, bagaimana pentingnya asesmen nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini, Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 macam, yaitu asesmen kompetensi minimal atau minimum AKM, kemudian nah ini AKM ini ya tentunya diperuntukkan untuk guru. Nah, selain guru juga kepala sekolah, pengawas. Nah, jadi diharapkan semua komponen itu tadi, guru, kepala sekolah, dan pengawas bisa mengikutinya. Nah, kemudian ada lagi kegiatan dari asesmen nasional ini disebut dengan survei karakter. Itu nanti ada panitia yang mewakili dari Kemendikbud nanti datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan survei karakter ini yang diperuntukkan untuk siswa. Jadi guru tidak diambil survei karakternya karena dianggap kalau hanya siswa yang dilakukan survei karakter, ya insya Allah nanti datanya lebih valid. Itu menyangkut bagaimana karakter siswa di sekolah kita, juga karakter yang mendukung pendidikan di sekolah yang akan disurvei nanti. Begitupun ada nanti yang ketiga, survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, nah kalau kita sebagai guru hanya cukup mengikuti AKM, BIMTEK AKM nanti lewat akun PKB. Nah, setelah selesai 100% tuntas, maka nanti dilanjutkan dengan pengimbasan. Arti pengimbasan adalah nanti Bapak Ibu setelah selesai semua dalam program BIMTEK AKM ini, nah kita membuat video tentang pengimbasan, mohon maaf, yaitu video mengajak teman-teman guru yang belum mengikuti AKM. Jadi dibuat, divideokan baik secara daring ataupun secara langsung kepada teman-teman kita di sekolah. Nah, kemudian di-share lewat akun PKB. Di-share sebagai tahap yang kedua, tahap program pengimbasan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah juga mengikuti
seminar nasional atau webinar tentang AKM. Apa yang akan diukur nanti pada asesmen literasi membaca itu poin-poinnya adalah tingkat memahami, kemudian tingkat menggunakan, tingkat mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, sedangkan asesmen numerasi itu terdiri dari 3 macam: memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, itu artinya Bapak Ibu, nah dalam soal-soal kita mengikuti AKM nanti juga siswa itu tahap-tahapnya demikian. Nah, tapi kita melihat soal-soalnya lebih ke yang hot. Nah, jadi pada tingkat bernalar kalau untuk numerasi, kemudian pada tingkat merefleksi atau mengevaluasi pada tingkat asesmen literasi membaca. Nah, jadi kita tentu harus sebelum mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu, kita baca-baca dulu materinya. Dan sama, tapi kalau kita langsung nanti dikhawatirkan kali mengikuti BIMTEK nanti nilainya tidak mencapai nilai yang diharapkan 70 dinyatakan lulus. Begitu Bapak Ibu. Baik, Pak Deis, silakan ke slide berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, tetapi pemerintah mengharapkan keberhasilan sistem pendidikan lebih berfokus pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21, Pak Ibu, di mana arah perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bapak Ibu peserta webinar, bahwa selama ini kita melihat terutama anak-anak kita itu hanya pandai di bidang menghitung-hitung pelajaran di matematika. Begitu juga mungkin di pelajaran bahasa Indonesia hanya bisa membaca, kemudian menjawab soal dari bacaan. Nah, begitu juga pada pelajaran lain, misalnya seperti pelajaran fisika, itu anak-anak kita melihat hanya bisa menghafal rumus, kemudian menggunakan rumus dalam menyelesaikan soal-soal. Belum ada arah untuk menerapkan, mengaplikasi baik pengetahuan ataupun keterampilan yang didapatkan pada pelajaran itu dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga ya kita seakan-akan ada celah, ada gap antara pelajaran dengan kehidupan nyata. Padahal yang dimaksud dengan pendidikan itu dikatakan berhasil apabila pelajaran di sekolah yang dipelajari oleh siswa itu dapat diterapkan dalam seluruh sisi kehidupan, bahwa siswa itu dapat berkontribusi di masyarakat dengan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya. Jadi tidak ada sekat antara kehidupan di sekolah dengan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian juga bagi seorang guru, jadi dalam mengikuti AKM ini diharapkan nanti guru itu juga tidak ada lagi guru yang tidak menguasai teknologi informasi. Jadi gaptek tidak ada lagi istilah untuk guru. Konon pemerintah lewat program
sertifikasi sudah memberi kesejahteraan untuk guru yang diharapkan guru itu benar-benar profesional, bukan hanya sekedar dapat sertifikat profesional, kemudian pembelajaran di sekolah tidak ada bedanya dengan yang dulu-dulu. Nah, bahkan misalnya mohon maaf, sangat disayangkan kalau ada guru yang masih gagap teknologi. Nah, tidak bisa membuka laptop umpamanya, tidak bisa menggunakan program-program ya seperti PowerPoint untuk presentasi, atau nggak bisa menggunakan Excel dalam menghitung atau membuat tabel dan sebagainya. Jadi untuk guru di era abad ke-21 ini diharapkan memang benar-benar guru yang profesional di tingkat internasional, Bapak Ibu. Jadi ya harus kita mau belajar, harus kita mau mencoba untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan layak seorang guru di abad 21. Begitu Bapak Ibu. Dilanjutkan ke slide berikutnya, Mbak Riz. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, nah selain harapan pemerintah, harapan kita semua, harapan bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa siswa kita, siswa anak bangsa kita ini di samping ya memiliki kecakapan di abad 21, diharapkan juga siswa itu bisa menunjukkan seorang yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, apa itu? Yaitu karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa adalah beriman dan bertakwa. Nah, jadi beriman dan bertakwa. Nah, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga anak-anak kita akan bisa hidup secara religius. Nah, taat kepada Tuhan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kemudian hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, kepada orang berilmu. Nah, sehingga itu menunjukkan profil seorang siswa yang dikatakan karakter pelajar Pancasila. Nah, juga diharapkan siswa itu berkeanekaragaman global, atau dia bisa menerima perbedaan di tingkat global, perbedaan suku bangsa, perbedaan beragam dalam hal keyakinan beragama, tidak ada merasa terpinggirkan kalau berbeda perbedaan keyakinan, bahwa itu adalah dalam kita membangun bangsa dan negara. Kemudian tidak ada juga ada kesan negatif terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kemudian mandiri, yaitu ya punya potensi sendiri dalam bekerja, dalam belajar, dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan. Kemudian bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, selama ini memang ya kita melihat kenyataan di masyarakat, anak-anak kita itu dalam hal gotong royong di masyarakat itu belum berkontribusi. Jadi dianggap ya masih ada keterpisahan antara ilmu yang didapat di sekolah dengan yang ada di masyarakat. Padahal ya apalagi siswa SMK yang sudah dikatakan sudah dewasa, sudah selayaknya kita bersosialisasi dalam semua kegiatan yang ada di masyarakat. Ya Bapak Ibu, untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Nah,
pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, seperti selama ini yang kita lihat pada model-model pembelajaran kita selama ini, yang tidak ada keterkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, tetapi ya lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Nah, capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Oke, Mbak Deis, silakan. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat dalam diagram berikut. Yang pertama bahwa itu kompetensi siswa itu mencakup kecakapan hidup abad ke-21 yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian juga terdiri dari profil pelajar Pancasila. Jadi dua kompetensi ini harus dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana kita ingin siswa kita memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila kalau gurunya tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi bagaimana semestinya untuk cakap seperti yang diharapkan dalam kecakapan hidup abad 21. Nah, begitu juga Bapak Ibu, misalnya untuk profil pelajar Pancasila, ya guru kalau dalam kata pepatah lama, guru itu digugu dan ditiru. Nah, bagaimana mungkin profil pelajar Pancasila dapat dicapai oleh siswa kita kalau guru tidak bisa digugu dan ditiru? Nah, banyak kesenjangan selama ini yang memperlihatkan hal-hal yang kadang tidak mencerminkan guru seorang pendidik yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari materi-materi pada AKM ini, guru akan lebih baik lagi, lebih terampil lagi, lebih berupaya untuk menjadi guru yang diharapkan oleh siswa yang yang memiliki kecakapan hidup abad 21 dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, dua kompetensi utama ini itulah yang dapat diukur, nanti melalui asesmen nasional yang berupa 3 tahap atau 3 macam asesmen yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau minimum, survei karakter, kemudian survei lingkungan hidup. Oke, Mbak Deis. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, guru belajar seri asesmen nasional terdiri dari 2 tahap, yaitu orientasi dan BIMTEK. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita memulai masuk dalam akun PKB untuk mengikuti AKM, misalnya angkatan ke-6 atau angkatan ke-7 nanti di awal bulan Februari. Nah, jadi kita yang pertama dihadapkan dengan materi-materi atau topik-topik tentang BIMTEK AKM, baik yang menyangkut pembelajaran, baik menyangkut soal-soal, kemudian bagaimana teknik pelaksanaan AKM, nah tahap-tahapnya dan sebagainya. Nah, jadi untuk AKM itu dua tahap, yaitu BIMTEK AKM, kemudian ada lagi pengimbasan nanti. Oke, lanjut Mbak Des. Ya. Nah, jadi tujuannya Bapak Ibu, yang pertama tujuan AKM dilaksanakan BIMTEK AKM itu adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional.
Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bahwa selama ini sejak digelar program AKM itu banyak guru yang ya beropini katanya untuk apa AKM, apa tujuan AKM, kemudian apa pengaruhnya AKM. Bahkan ada yang mengatakan ini AKM ini nanti bisa-bisa sertifikasi guru bisa di stop. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kita langsung mengikuti AKM, mudah-mudahan informasi tentang AKM yang semestinya sebenarnya bisa diketahui langsung lewat informasi yang ada di dalam BIMTEK AKM. Nah, kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persepsi dalam menghadapi asesmen nasional. Nah, mungkin ini ada juga sebagian Bapak Ibu saking pingin barangkali ingin dapat nilai yang terbaik di dalam kuis. Nah, ada terjadi juga malpraktik macam-macam itu, apakah dengan contek mencontek umpamanya. Nah, kemudian juga ada yang dalam pengimbasan video mungkin bukan video hasil pengimbasan punya sendiri. Nah, dibuat video yang dalam tanda petik video punya orang diplagiatkan. Nah, ini tidak diharapkan dalam mengikuti AKM. Jadi benar-benar ya kita mengikuti secara jujur, secara baik, nah, sehingga hasilnya akan menunjukkan benar-benar pemetaan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian tujuan AKM ini juga bahwa guru kita lihat ada guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Nah, kemudian guru juga belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu nanti yang belum mengikuti program BIMTEK, nah, dengan membaca dengan sungguh-sungguh, dengan memahami dengan baik materi yang ada pada topik AKM, insya Allah akan lebih jelas yang sebenarnya apa dan maksud tujuan dari AKM itu, tidak ya berkembang miskonsepsi tentang asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal. Lanjut Mbak Daisy. Bagaimana Bapak Ibu, bisa didengar suara saya Mbak Daisy? Bisa Pak. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama, maksud saya pada saat Bapak Ibu sudah mulai membuka akun PKB untuk mengikuti AKM, maka materi-materi yang akan dipelajari di sana adalah yang pertama konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi di sana bisa dibaca dengan baik. Nah, kemudian yang kedua materinya adalah teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, jadi Bapak Ibu akan tahu lebih jelas nantinya. Nah, jadi nggak perlu ragu-ragu atau nggak perlu merasa khawatir bahwa sebagaimana pernah juga dikatakan oleh admin dalam grup asesmen kompetensi minimum, bahwa asesmen nasional ini sangat mudah, tidak jadi beban bagi seorang Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar sudah ikut bergabung dari Aceh. Kemudian terdiri juga dari pembahasan butir soal, contoh-contoh soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Nah, itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang guru di tingkat SMK, SMA atau SD, ini juga tidak jauh berbedanya. Butir-butir soal asesmen numerasi, hanya saja barangkali tingkat kesukarannya untuk SLTA lebih dari SMP,
Kemudian untuk SD sedikit di bawah SLTP. Nah, kemudian juga ada informasi topik yang membahas tentang tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi mudah-mudahan nanti semuanya dapat dipelajari dengan baik. Lanjut, Mbak Deis. Nah, kemudian apa kriteria asesmen nasional? Kriteria peserta maksudnya. Nah, yaitu yang pertama seluruh satuan pendidikan di Indonesia akan mengikuti asesmen nasional. Nah, jadi tidak ada dipilih-pilih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di sekolah itu sudah banyak atau bahkan semua sudah mengikuti KM, mudah-mudahan tidak kaget lagi nanti dengan apa adanya asesmen nasional, baik survei karakter ataupun survei lingkungan belajar. Nah, kalau ada juga Bapak Ibu ada yang nanya lewat akun WA, katanya nggak perlulah Pak ikut asesmen ini. Itu tidak ada surat edarannya, tidak ada permennya. Jadi sebenarnya permen itu ada Bapak Ibu, Permen nomor 34 tahun 2019. Nah, itu bahwa Menteri Mendikbud sudah mengeluarkan Permen nomor 43 itu tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, pengganti dari ujian nasional. Jadi bukan program yang ilegal, tetapi justru program yang sah, program pemerintah lewat Mendikbud untuk guru-guru dan siswa kita sekalian. Nah, kemudian dalam asesmen nasional ini Bapak Ibu, tidak semua murid atau siswa yang mengikuti asesmen nasional. Hanya diambil secara acak oleh pihak Mendikbud, jadi tidak bisa ditentukan atau tidak diajukan oleh sekolah murid-murid yang mana, tapi diambil secara acak. Kemudian dipilih secara acak oleh pihak Dikbud, diambil dari kelas 5 untuk sekolah dasar, kemudian kelas 8 untuk sekolah SMP atau MTS, kemudian untuk SMA atau SMK di kelas 11. Nah, kemudian setiap siswa mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, kemudian juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk program kesetaraan, misalnya program program yang ada di dinas-dinas itu Bapak Ibu, baik yang setingkat program SD, SMP, nah, program paket itu, paket A, paket B, paket C. Nah, itu asesmen nasionalnya akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Ya, lanjut Mbak Desi. Ya, kemudian Bapak Ibu, dalam hal merumuskan butir soal asesmen nasional, nah, bentuk soal yang akan diberikan kepada siswa sebagai berikut. Jadi berbentuk pilihan ganda ini Bapak Ibu guru itu tidak asing, pasti sudah tahu semua. Kemudian pilihan ganda kompleks. Nah, juga demikian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam kita mengikuti AKM ini nanti ada juga contoh-contoh bagaimana merumuskan butir soal itu. Ada contoh butir soal, baik pilihan ganda, baik pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, jadi ya kita tinggal mengembangkan atau menyesuaikan materi-materi itu dengan bidang studi yang kita ajarkan di sekolah, di kelas kita sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian untuk murid kelas 5,
akan mengerjakan 30 soal, baik untuk kompetensi literasi dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa SLTP dan SLTA soalnya 36 Bapak Ibu. 36 butir soal untuk mengukur literasi membaca, kompetensi literasi membaca, dan juga 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Jadi sedikit berbeda. Ya. Lanjut. Ya, AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan mampu menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, semua siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Lanjut, Mbak Riz. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tabel kompetensi AKM literasi membaca adalah sebagai berikut. Ya. Untuk konten itu terdiri dari teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian ada juga tentang teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian ada proses kognitif, menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ada lagi tentang konteks, baik personal, seni budaya, dan saintifik. Ya, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah di penghujung webinar atau seminar nasional ini. Setelah kita mengikuti materi yang telah saya sampaikan tadi, maka di akhir webinar ini akan kita bahas juga bagaimana caranya kiat-kiat supaya Bapak Ibu kita semua bisa sukses dalam BIMTEK AKM nanti. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu tentu sebagai umat beragama kita memulai mengikuti BIMTEK AKM Guru Belajar ini dengan berdoa sesuai agama yang dianut masing-masing peserta. Jadi jangan dilupakan bahwa doa itu sangat penting bagi kesuksesan kegiatan apapun yang kita jalani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Maksudnya, Bapak Ibu, dalam mengikuti BIMTEK AKM nanti, apa yang diinstruksikan dalam dalam akun itu, dalam portal itu, Bapak Ibu harus ikuti. Nah, misalnya ya mengikuti kuis dulu tahapnya. Kita harus mengikuti kuisnya dulu, jangan dilompat. Nah, kalau kita lompat nanti tidak keluar materi selanjutnya. Jadi akan terhambat Bapak Ibu dalam melanjutkan mengikuti BIMTEK AKM. Kemudian mempelajari materinya dengan seksama, semua konsep sebaiknya dicatat. Hal-hal yang penting Bapak Ibu punya buku catatan, ditulis hal-hal yang penting atau direkam screenshotnya pada file tersendiri. Jadi Bapak Ibu buka folder baru, file baru, kemudian direkam screenshotnya, layarnya direkam, kemudian dipasti ke file untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, karena Bapak Ibu, semua kuis, pertanyaan, soal latihan yang ada di situ ada jawabannya pada materi yang ditampilkan pada topik-topik AKM itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita misalnya agak-agak lupa, kalau sudah kita rekam bisa kita ulang kembali membacanya. Nah, sehingga kita akan lancar.
dalam menjawab soal-soal latihan. Kemudian mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Artinya kita harus fokus Bapak Ibu. Melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Kemudian maksudnya adalah sebelum memulai BIMTEK hendaknya membaca berbagai materi tentang BIMTEK dan soal-soal BIMTEK AKM yang banyak tersedia pada berbagai situs pendidikan pada internet. Jadi dengan membuka Google Search dan menuliskan kata kuncinya, misalnya soal BIMTEK AKM SMA atau sejenis kata kunci yang lain, Bapak Ibu akan bisa mempelajari soal-soal latihan. Nah, sebaiknya mengerjakan BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum Guru Belajar menggunakan laptop Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan laptop, tampilannya itu lebih komplit, lebih besar. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan materi, kita bisa search ke Google. Jadi bisa menambah wawasan kita. Nah, kalau lewat laptop mungkin agak merepotkan, tutup layar kita tutup buka akan terganggu. Tapi kalau kita pakai untuk mengikuti AKM lewat laptop, sedangkan kita gunakan smartphone untuk hal-hal lain dalam mengikuti pembelajaran pada AKM, mencari materi, kemudian untuk men-share misalnya materi untuk kawan-kawan yang lain yang berbarengan mengikuti AKM misalnya, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara kolektif, mengajak teman-teman jam berapa, hari apa, bisa menjawab secara bersama atau belajar secara bersama. Kemudian bila sudah terasa lelah, maka Bapak Ibu sebaiknya stop dulu. Jadi jangan kejar tayang harus dalam sekali waktu harus selesai, karena itu ada beberapa tahapnya. Jadi Bapak Ibu bisa istirahat dulu, nanti sudah ditutup pada tahap yang sedang berjalan. Untuk memulai tahap selanjutnya, Bapak Ibu misalnya istirahat dulu kapan, misalnya besok lagi, karena waktunya diberi 32 jam dalam 4 hari Bapak Ibu. Jadi tidak perlu harus berburu-buru. Nah, mungkin untuk materi hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang salah, ada sikap saya yang salah. Kemudian saya simpulkan Mbak Deis ya. Nah, mari kita Bapak Ibu, kita mengikuti BIMTEK AKM program pemerintah dengan penuh semangat, dengan bismillah, dengan memulai dengan niat yang baik. Mudah-mudahan program pemerintah yang berdampak nanti pada peningkatan mutu pembelajaran kita di sekolah bermanfaat bagi kita semua. Demikian Mbak Di, saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya tentang AKM ini ya. Ini ada Bapak Abu Bakar, SPD MPD. Iya. Sudah raise hand ya. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abu Bakar. Ini teman saya satu kuliah dulu di Banda Aceh. Silakan Pak. Silakan Pak Abu, sudah dibuka ini mic-nya. Jadi